Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman web ya. Seperti yang sudah saya infokan kemarin bahwa untuk pertemuan kedua ini kita akan coba langsung semuanya. Jadi saya harapkan kalian sudah membuka device masing-masing. Harapannya juga sudah buka ilmunya ya. Di ilmu sudah ada link menuju modul ya. Menuju modul. Oke, baik. Mungkin sebelum kita coba modulnya, ini saya mau share beberapa basic ya. Kemarin sebenarnya sempat saya tunjukkan juga didemokan, cuman belum dijelaskan secara detailnya. Oke, baik. Ini saya share ini. Oke, yang mau saya share di sini, kenapa saya langsung di web scroll aja ya, supaya sebenarnya biar bisa kalian coba sendiri. Selain yang modul, kalau yang modul memang nanti akan kalian praktekkan. Karena ini bahan resource untuk belajar semuanya lengkap sih di sini. Untuk HTML ya, dan bisa kalian coba langsung. Nah, sebelum kita masuk ke modul, sebenarnya yang perlu kalian ketahui di sini, mungkin editornya dulu ya. Kemarin kan saya contohkannya pakai Notepad++ ya. Sekarang hari ini kita akan coba pakai VS Code. Jadi sama saja, cuman kalau di VS Code itu nanti bisa diklik run-nya dari IDE-nya ya. Kalau di Notepad kemarin kita di save dulu, terus dibuka dari file HTML-nya, dari folder simpannya di mana ya. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya untuk yang basic gitu ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai eh, pembuka ya, deklarasi dengan HTML ya. Harus ada HTML pembuka dan penutup. Juga ada bagian yang namanya body ya. Body jadi isian, semua coding isiannya itu ditaruh di dalam body. Semua isi apapun itu. Nah, yang kemarin juga sudah didemokan kan, adanya heading ya. Heading itu seperti kita di Word, nah, levelnya itu kan ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini bisa dicoba aja, jadi mempengaruhi level besar kecilnya tulisan. Nah, biasanya yang kedetek oleh mesin pencari ya, Google Search gitu, itu biasanya dari title ya, dari title. Sedangkan heading itu kita sesuaikan dengan sesuai dengan sub-subnya. Jadi kalau title itu kalian pakai untuk yang paling atas, lalu heading 1 sampai dengan seterusnya itu tergantung sub dan sub-sub di bawahnya. Nah, terus kalau misalnya mau size size font itu juga nanti ada ukuran size font. Cuman kalau secara basic ya, basic itu nanti ada title dan HTML ya bawahannya. Ada title, terus heading 1 sampai sekian dan paragraf ya. Paragraf. Terus kemarin ini yang belum dicoba ya, belum ditunjukkan maksudnya belum ditunjukkan itu me- memberikan link ya. Jadi link itu tidak harus selalu URL-nya dituliskan ya, tapi bisa juga teks. Nah, baru URL-nya itu ada di sini di elemen A ya. Jadi elemen A itu kita harapnya referensinya kita kasih link dari teksnya. Ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Hmm. Nah, lalu untuk image, ini elemen ini img ya. Elemen ini img, tidak perlu pakai closing tag,
ini langsung saja menuliskan source-nya src bla 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 location. Nah, kalau image ini ditaruh di satu folder yang sama, di satu folder yang sama dengan tempat kalian nyimpen HTML-nya, ini bisa langsung URL tersebut. Ya. Bisa langsung file namanya, tidak perlu URL. Tapi kalau saya beda folder, kalian harus mendeskripsikan folder. Ini ada penjelasannya juga kalau nah, mengenai tadi ya tentang basic dan elemen. Jadi eh, elemen itu suatu isi yang berada di tag awal sampai akhir di antara ya di antara tag pembuka dan penutup isinya. Sedangkan kalau yang ada di dalam sini di dalam tagnya itu atribut. Coba bedakan antara elemen dan isi di antara tag pembuka dan tag penutup itu dinamakan dengan elemen. Nah, kita coba yang penting-penting lagi. Nah, eh, tentang elemen yang tidak perlu ada penutup, tentang tag yang tidak perlu ada penutupnya, seperti BR dan SRC tadi ya. Karena SRC tadi udah ada parameter isinya di dalam tagnya dan tidak perlu ada teks ya, tidak wajib. Jadi A aja, eh, IMG aja udah bisa. Nah, contoh ini yang BR. BR juga sama, ini dia hanya memberitahu bahwa akan ada enter gitu ya, garis baru ya, break ya, definisi dari break. Itu memberi garis baru, tidak perlu ada eh, detailnya di dalam tab ini. Juga tidak perlu ada elemennya karena yang teks ini, thesis dan sampai paragraf ini merupakan isi dari elemen P. Lalu HTML juga ini tidak sensitif ya. Menuliskan dengan huruf besar, kombinasi huruf besar kecil juga sama saja. Oke, kita ke atribut ya. Atribut ini sudah. Nah, ini tadi penjelasan tentang IMG. Saya mau jelasin tentang ini sih. Jadi, kalau misalnya kalian mau memasukkan gambar ya, itu kan memberikan posisi atau URL dari gambar. Nah, URL itu ada dua jenis, ada absolute URL dan relative URL. Absolute URL itu biasanya eh, link yang memang sudah ada di hosting ketika dibuka pakai browser gitu ya. Jadi ini yang di hosting, yang sudah di hosting atau ada di website lainnya. Gitu. Misalnya ini kan image ini, kalau misalnya ini contoh aja ya, ternyata dia nggak kesana. Kita buka ini, buka image. Hmm. Nah, ini kan sudah tersimpan di situs ini, Medical News Today. Jadi, kita bisa memberikan misalnya referensi referensi URL ini ke dalam website kita selama ya terkoneksi ke internet. Tapi kalau misalnya disimpan di lokal gambarnya, itu kita pakai namanya relative URL.
Nah, ini relatif URL ini hanya berlaku jika di hosting di dalam website kita sendiri. Jadi ketika nanti di-up di hosting bisa, di localhost juga bisa gitu. Nah, kita nanti memberikan URL-nya bukan URL www bla 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 gitu ya, tapi URL folder, URL foldernya dan diakhiri dengan nama file gambarnya. Dalam kasus misalnya gambarnya di hosting di domain kita sendiri, bukan ngambil dari orang, akan selalu terbaik kalau pakai relative URL. Meskipun misalnya nanti kita nyewa domain bla bla bla.com gitu, tetap aja lebih baik pakai relative URL ya, karena nanti memposisikan si home-nya itu root filenya itu ada di mana, jadi bisa ganti-ganti pakai relative URL. Nah, untuk materi hari ini pertama, kan HTML kita akan dibagi dua ya. Minggu depan kita akan HTML5. Nah, sebenarnya kalian di sini mungkin cukup sampai heading, paragraph, style, formatting, quotation, CSS nanti ada itu lagi. Mungkin ini bisa di skip dulu. Tabel mungkin ya. Tabel dan list. Nah, ini karena berhubungan dengan isi ya. Si tabel dan list itu berhubungan dengan isi sih. Jadi itu masih bisa masuk ke HTML standar. Sebenarnya kalau kita berbicara HTML sekarang itu udah bisa bisa dibilang semuanya itu udah pakai standar HTML5. Ya, semua programmer sekarang standarnya udah standar HTML5. Tapi kita belajar dari basicnya dulu. Nah, basicnya dulu yang bisa saya bilang untuk pertama kali HTML, sebelum masuk HTML itu basic elemen atribut heading paragraf, file formatting, terus mungkin link ya. Ya, CSS sama colornya dilewat aja, nanti kita belajar di CSS. Link sampai eh, sini aja, sampai list ya. Nanti block inline, div, ya, pas, itu di HTML. Nah, lalu kita lewati saja sekian banyak ini, karena ini ada JavaScript dan sebagainya. Nanti ada pembahasan lagi sendiri JavaScript. Kombinasi HTML dan JavaScript. Nah, kita masuk ke HTML form yang akan dipraktikkan sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan form? Ya, form itu inputan ya, memungkinkan adanya input di halaman. Untuk yang kita pelajari sekarang, inputannya tidak akan dulu ke save tentunya, jadi masih tampil dulu aja. Nanti save-nya kalau udah pakai database dan PHP. Oke, untuk yang form sendiri. Nah, form sendiri sama mempunyai tag ya. Tag. Dan juga ada tag khusus input. Nanti kita akan coba di modul ya. Nah, form sendiri itu sama seperti HTML basic ya. Punya elemen, punya atribut. Ya, kita bahas dulu atributnya di sini. Nah, atributnya ini mendefinisikan ketika formnya mau dilaksanakan, dia action apa. Misalnya ini eh, form ini dengan atribut action berarti aksinya setelah form ini dikirim, maka akan ke halaman ini. Gitu. Ini mungkin kita akan praktek setelah pakai PHP. Ini juga dan PHP pasti kita ke elemen ya. Elemen pada form elemen ini form elemen ini bisa berisi satu atau lebih dari
beberapa, boleh kombinasi ya. Dalam form ini boleh input, label, pilih, area, dan sebagainya. Ini semuanya kalian bisa coba masukkan nanti. Setelah kalian coba modul ini. Ini nanti akan dicoba di modul. Saya jelaskan ke HTML input ya. Tadi kan input itu merupakan salah satu bagian yang bisa ada di dalam form ya. Form elemen tadi kan ada input, label, select, text area, button, bla bla bla. Nah, si input ini punya jenis lagi. Jenisnya didefinisikan dengan apa? Dengan mendefinisikan type-nya. Jadi, ketika mau input itu jenisnya apa? Apakah tombol, checkbox, warna, tanggal, email, dan sebagainya. Ini adalah 20-an. 20-an input type yang bisa dikombinasikan untuk membuat sebuah form. Ya. Jadi ini nanti kalau kita satu aja seperti nah ini tentang atribut ya. Jadi atribut itu pendukung sih, pendukung dari pada eh, daripada sebuah input gitu. Jadi secara default itu type-nya dulu sih yang penting. Misalnya tidak pakai ID, name maupun value itu tetap bisa jalan ya. Jadi tetap bisa si input type-nya itu ada. Tapi kenapa pakai ID? Nah, ID ini nanti bermanfaat kalau kalian udah ID dan name itu akan bermanfaat ketika kalian eh, sudah di PHP mendefinisikan input type ID yang mana. Gitu. Jadi ini ID ini mendefinisikan si satu line inputan ini. Tapi kalau misalnya value itu isi secara inisial awal ya, jadi bisa diganti, bisa diganti. Contohnya jadi. Nah, seperti ini. Ini secara default ada isinya, tapi kalau misalnya nggak pakai value, ya bisa aja. Cuman ini nggak ada. Jadi kalau misalnya sini itu ya jalan-jalan aja gitu. Tetap ada si input type-nya. Yang penting kan kita punya area buat inputin ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mendefinisikan sampai sini, ini akan menjadi pengenal ya, ID itu pengenal. Akan bermanfaat ketika kalian udah mau di PHP. Inputnya itu yang masuk ke database dari ID text input yang namanya fname gitu. Gitu sih. Terus yang value tadi lebih ke ngisi awal, isian awal. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Itu kosong. Gitu ya. Terus kalau yang read only ini nggak bisa diedit sih. Bisa diedit ya. Baca. Jadi yang John ini akan tidak bisa diedit gitu. Nah kalau bedanya yang versi John ini kan muncul, karena muncul ya ditambahin apa gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa diedit. Jadi tidak semua untuk yang atribut ini tidak semua perlu dipakai tergantung kebutuhan. Secara basic cukup kita input type-nya aja sih kalau untuk bikin form. Input type dan ID-nya ketika kalian udah mau mulai logic PHP. Terus ya dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan aja ya. Jadi ini atributnya itu sesuai kebutuhan. Misalnya kalau size ini jadi panjangnya bisa untuk ngetikin sampai 50 gitu kan. Dan sebagainya ada size, ada max length gitu.
min max ini untuk value, misalnya bermanfaat, contoh ini tanggal. Kalau nggak dikasih batasan min max, ini tahunnya akan bisa melebihi sampai 1900 itu akan bisa. Tapi kan misalnya kita mau kasih batasan, maka nanti pilihan pilihan startnya itu akan mulai dari 1979 itu. Dan ini juga akan bisa di set ya. Atau bisa juga min max itu value. Misalnya kalau ini kan tanggal, misalnya min max itu kalian mau ngasih apa ya, contoh saya mau bikin form input kelompok gitu. Kalian kan kelompoknya 1 sampai 13, berarti minimalnya 1, maksimumnya 13. Kalian nggak bisa ngikutin lebih dari itu atau kurang dari itu. Ya, jadi min max itu eh, mendefinisikan ya, mendefinisikan batas ya, dan sebagainya di apa, coba-coba aja. Oh ya, yang menarik mungkin ini placeholder. Placeholder. Nah, bedanya dengan value, kalau placeholder itu cuma jadi bayangan aja, nggak nggak ikut ke input gitu. Jadi kayak guiding value, misalnya phone number-nya itu kan harus pakai strip misalnya setelah 3 angka. Orang kan jadi tahu buat isinya kayak gitu. Tapi nggak akan ke input. Jadi ini masih kosong. Jadi bedanya placeholder sama value, placeholder hanya jadi bayangan. Ini juga ada require. Require sama kayak tadi yang read only ya. Dia atributnya nggak mendefinisikan sesuatu, tapi langsung eh, nggak ada detailnya lagi gitu. Kalau require berarti artinya harus diisi gitu. Karena kalau ini kosongnya, nah akan ada warning untuk mengisi. Karena ini atributnya required. Ya, ya, lagi-lagi namanya atribut ini tidak semua perlu diterapkan. Kan karena ini misalnya username harus ada bisa required. Tapi misalnya kalau data diri hobi misalnya, hobi bukan sesuatu yang utama misalnya, ya nggak usah pakai required. Dan lain sebagainya. Silahkan coba semua. Ini saya tunjukin di Waitress-nya biar kalian bisa coba langsung. Nah, sekarang kita ke modulnya. Silahkan kalian buka ilmu ya. Ya, geser dulu modulnya. Enaknya sih kalian sambil itu ya. Kalau dua layar atau mungkin lihat modulnya di HP. Atau diganti-ganti nggak apa-apa lah. Kalau saya ini sekarang lagi dua layar, jadi bisa ngeliat modul satunya gitu. Nah, eh untuk saya di modul ini dicontohkannya menggunakan VS Code ya. Kalau VS Code ketika create new file itu akan menanyakan file type-nya apa. Saya share screen-nya ini. Screen dulu. Oke, jadi ketika misalnya new file itu akan mendefinisikan jenisnya apa. Kalian ketikkan saja HTML dan mau simpan ini. Oke. Lalu saya mau memastikan lagi untuk kalau ketika baru pertama kali install VS Code ya, mungkin belum akan bisa
kan ya harus milih. Jadi mungkin nanti akan ada yang sedikit gitu. Nah, kalau mau ngeran, ini kalian bisa pilih browsernya aja sekitaran Indonesia gitu kan. Jadi saya pakai Edge ya. Oke, kita kembali ke modulnya. Nah, kembali ke modulnya. Jadi tuh latihan ya. Untuk latihan ini, oh ya saya sambil perlu menjelaskan dulu mekanismenya. Kalau di kelas praktikum saya, di mata kuliah yang ada praktikumnya, ya mekanismenya saya, mekanisme setiap dosen mungkin beda ya. Ada yang mungkin kelas teori dulu, terus nanti dijelasin, nanti ada kelas asistensinya. Nah kalau saya kelas asistensi dan kelas teorinya itu jadi satu. Nanti saya jelasin juga, akan saya kenalin asistennya. Ini kalimat pertama sambil saya guide dulu. Nah, untuk latihan, kalian ngerjain dulu. Kalian ngerjakan dulu di laptop kalian masing-masing. Online, offline sama aja. Dicoba langsung dulu modulnya. Nah, lalu nanti ada penjelasan. Karena saya untuk pertemuan kali ini masuk pertama kali, jadi saya tadi sampai jelasin baru modul. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kayak gitu atau tetap bisa coba dulu modulnya dipandu sama asisten. Nanti saya jelasin teorinya seperti apa tambahannya. Gitu ya. Kan awal-awal sekarang perlu tahu dulu caranya gimana, makanya tadi saya kasih referensi sama eh, toolsnya seperti apa. Lalu habis itu kalian nanti di akhir sesi untuk presensinya adalah menunjukkan menunjukkan hasil kalian mencoba. Gitu. Jadi harus dicoba. Gitu. Jadi tidak bisa untuk kelas pemrograman web itu hanya nonton aja, tapi harus dicoba. Yang terhitung hadir presensi adalah yang mencoba. Tahunya gimana? Nanti share screen satu-satu. Ya. Banyak banget ini, mahasiswanya ada 40 ya. 39 gitu kalau ketemu pas ini. Ya kan nanti dibantu sama asisten. Lalu nanti kalau untuk personal mungkin dipanggilnya per kelompok ya, per kelompok. Kalau di kelas ya, kalau di kelas per kelompok. Jadi silakan yang sudah selesai gitu ya akan dipanggil per kelompok untuk menunjukkan ya ya. Nggak apa-apa kalau masih agak bingung nanti kita sambung jalannya. Yang jelas kalian coba dulu. Oke, kita lanjut ke apa yang harus kalian coba. Jadi tujuannya kita di praktikum sekarang bikin formulir registrasi ini dengan HTML basic element dan input element. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 9 bagian yang harus dibuat ya. Ada elemen judul, satu elemen judul, 8 elemen input ya. Yang ininya buttonnya dianggap satu kesatuan aja lah digital. Ya. Oke, yang pertama harus kalian lakukan adalah menyalin atau mengetik ulang dari ini ya, si kode awal ini. Nanti saya jelasin ya. Jadi untuk HTML sendiri kemarin saya nyontohnya langsung tag ya. Tag HTML pembuka dan tag HTML penutup. Nah, untuk mulai HTML5 ini sebelum itu harus selalu ada doctype HTML. Ini membantu browser untuk
mengenali bahwa ini HTML5. Tanpa ini, praktek sekarang sebenarnya bisa ya. Si dokter ini nanti di komen. Contoh tadi. Tanpa ini juga bisa sih. Ini kalau di komen bisa aja sih. Karena ini masih HTML biasa, belum HTML5. Itu bisa. Oh ya, tentang komen ya. Tentang komen yang gampang di VS Code ini. Kayaknya kalian udah pernah juga sih ya ke pemrograman desktop. Tapi barangkali ada yang lupa. Kalian bisa pakai kontrol dan tanda miring. Shortcut kontrol dan tanda miring. Jadi ini berlaku untuk one line, satu line ataupun multiple line. Untuk multiple line-nya kalian tidak perlu memblok dari awal sampai akhir gini. Bisa dari sini juga misalnya. Ya, lebih gampang. Nah, ini berlaku juga kalau mau men-uncomment, tinggal kontrol dan garis miring ya, yang di pinggirnya shift ya, shift sebelah kanan. Ya. Oke, kembali lagi ke modulnya. Gitu ya. Jadi ini agak pelan, masih agak pelan-pelan sekarang. Ini awal pengenalan toolsnya, terus kalian cari referensinya di mana di web school ya. Kalian tools CVS Code-nya gimana dan apa namanya cara ngerannya gimana. Kalau misalnya kalian belum ada VS Code, ya diikuti aja dulu. Misalnya Bu masih download nih lama. Yang ada dulu aja, misalnya adanya Notepad biasa atau Notepad plus plus masih nggak apa-apa kalau yang sekarang aja. Jadi nanti untuk yang misalnya ini pakai Notepad plus plus ya sama aja. Eh, tinggal nanti ngerannya di filenya di save terus file.html itu di open using browser. Oke, saya anggapannya kalian udah ada VS Code semua ya, kan kemarin udah saya reminder. Oke, nah silahkan untuk kita kembali ke modul lagi. Silahkan kalian masukkan ya. Ketika pertama kali untuk membuat utamanya sebuah HTML itu harus ada head dan body ya, head dan body. Untuk head sendiri isi yang paling utama ini adalah yang title ini. Yang title ini ya. Nanti atribut meta charset itu akan dijelaskan di HTML5 ya. Untuk kita belajar HTML5 dan nanti CSS juga untuk responsif, jadi ini akan ada detailnya. Kan basicnya yang penting kita tahu title itu biasanya ditaruh di head. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, judul si halaman webnya ya. Judul halaman webnya itu utamanya adalah di title. Ini nanti yang ke search sama search engine biasanya adalah value dari title. Ya, kalau di browser itu munculnya yang di atas ini, ya, di atas ini. Nah, sedangkan yang tampil di body, ditampil di halaman websitenya, itu kalian bisa pakai heading. Bisa pakai heading. Heading ditaruhnya di body karena dianggap udah isian dari badan webnya. Nah ini form action kan diikuti aja dulu, nanti kita isinya pakai method post ya. Ini untuk mengirimkan ke suatu halaman lain. Karena kita belum bisa isi pakai apa-apa, kita isinya pakai tanda pagar dulu. Ya, nggak apa-apa ditulis dulu. Nanti kalian biar tahu ketika mau ngirim ke suatu halaman yang lain, ya ini nanti diisi sama URL halaman tujuannya. Itu dan ini metode bagaimana mengirimkan. Oke, silakan kalian isi dulu. Nah, ini tempat coding label dan input. Jadi semua dari poin A sampai dengan poin K kalian isikan di sini ya. Oke.
Nah, kita bahas satu-satu dulu. Jadi udah ya, kalau minggu lalu tahu ya. Tadi saya ulangi lagi, jadi 1 sampai 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya makin gede makin kecil ya. Kita pakai heading 2 dulu. Ini untuk judul yang tampil di halamannya, halaman webnya. Ya. Lalu selanjutnya, jadi kalian nanti coding ini taruh di bawah-bawahnya. Terus, dan seterusnya. Untuk input teks nama ya. Input teks nama tadi seperti sudah saya jelaskan juga bahwa ya, sejauh ini yang eh, paling basic adalah input type-nya aja itu sudah muncul si kolom untuk inputnya. ID dan name itu sesuatu yang atribut yang tidak terlihat bentuknya. Jadi hanya pengenalan. Semuanya di sini sebagai pengenalan ID dan jadi sebagai ya, identitas lah, identitas dari input. Yang menjadikan ada itu adalah si type ini. Type-nya apa? Teks, gitu. Nah, khusus buat password itu type-nya beda lagi. Ada type password karena nanti munculnya disamarkan jadi dot-dot. Lanjut ke date, date juga sama. Nanti ini eh, format yang diterima untuk date, format yang diterima untuk date. Jadi ya. Secara default itu gitu ya. Sebenarnya bisa diatur sih. Nanti misalnya kalau Indonesia itu formatnya mau tahun dulu tuh nanti ada settingannya. Tapi secara default ya kita terima dulu lah. Macam date ya. Type yang di lanjut ke gender. Gender. Ada radio. Ada checkbox. Ada option. Ya. Ini dipilih disesuaikan dengan logikanya pilihan itu apa. Jadi milih itu juga bikin inputan itu juga nggak masalah juga. Soalnya nih ya, jenis kelamin kan cuma ada 2 ya. Jenis kelamin cuma ada 2 ya cukup pakai radio. Terus, tapi kalau kota pasti lebih banyak kan. Kalau se-Indo, anggap aja yang di Jawa Timur pasti puluhan. Puluhan. Nah, kalau udah puluhan gini, pakainya drop down. Tuh, jadi kalau ada yang lebih dari, anggaplah kita maksimal kepatutan itu misalnya 5 ya. Kalau udah lebih dari 5 pakai radio button kayaknya terlalu wasting space. Jadi pakai yang drop down. Lalu untuk yang checkbox ini ya untuk sesuatu yang boleh dipilih dari salah satu. Jadi nanti untuk mengerjakan tugas ini sama kan ada tugasnya juga kalian mengkreasikan. Ini jenis type yang bagus. Oke, sekarang silahkan kalian coba dulu ya. Masukkan satu per satu di area yang seharusnya. Jadi poin A sampai K itu masukkan di tempat kode label. Nah, ini pun kalian masukkannya berurutan. Berurutan. Jadi kurang lebih nanti kodenya seperti ini ya. Secara berurutan. Dan nanti kalau misalnya mau di run, ini karena saya udah milih browsernya ya. Kalau kalian coba pertama kali terus ada pilihan tadi apa? Pilih nama browsernya Edge, Chrome atau apa ya pilih. Ya nanti munculnya seperti ini. Oke. Ya, silahkan dicoba dulu di device-nya masing-masing.